Halo semua, balik lagi dengan Kulus Hobby. Di video kali ini kita akan unboxing dan review untuk Nendoroid Siegmeyer dari Dark Souls. Ini adalah karakter dari Dark Souls yang pertama ya. Dan kalian bisa lihat sendiri, armornya Siegmeyer ini lumayan unik dan banyak orang bilang dia dengan sebutan Onion Bro. Di sini kita akan lihat sama-sama figurnya seperti apa. Dari yang saya lihat sekilas, kelihatannya armornya udah keren ya. Oke, untuk dari boxnya ini standar Nendoroid figure box, ada nothing special, menurut saya cukup oke. Jadi untuk dari game Soulsborne yang saya belum pure tamatin hanya Dark Souls 1 ya. Saya sih udah nonton untuk endingnya, saya udah nonton orang main, jadi saya paling nggak tahu tentang Siegmeyer ini ya. Tapi untuk tamatin sendiri saya belum, karena menurut saya Dark Souls 1 itu lumayan susah ya buat saya. Ini seperti ini untuk parts-parts dari figur Nendoroid Siegmeyer ini. Ini untuk instruksinya bisa dibilang dibaca aja ya. Parts-partsnya sih sebenarnya untuk ganti-ganti dan pasangnya nggak ribet. Nanti saya akan kasih lihat juga gimana cara pasang Pierce Shield dan Zweihander juga ya. Oke, untuk articulation ini masih standar Nendoroid figure articulation, tapi mungkin bisa dibilang kakinya agak lumayan oke ya untuk articulation dia di sini. Ini untuk tangannya masih standar Nendoroid articulation dan nggak ada extra joint juga di tangannya. Ini kakinya untuk movement dari range-nya menurut saya cukup oke untuk Nendoroid Siegmeyer ini untuk kakinya ya, kalian bisa lihat di sini. Dan untuk bagian ya ini bisa dicopot karena ada lower body part ya. Seperti ini ya, mungkin agak berbeda sedikit dari Nendoroid biasa ya. Oke, dari sisi penampilan menurut saya Nendoroid Siegmeyer ini sudah bagus. Yang pertama of course kita akan lihat ada armornya, karena of course kita nggak bisa lihat mukanya di sini. Armornya menurut saya sudah kelihatan keren ya di sini, baik dari helmetnya, gauntletnya, armornya, dan juga leggingnya. Menurut saya sudah kelihatan bagus di sini dan sudah sesuai dengan yang kita lihat di game Dark Souls. Overall saya suka dengan sculptingnya. I think secara similarity sudah bagus dan overall sculpting sudah bagus dan secara warnanya juga sudah bagus. Overall saya suka banget dengan penampilan si Siegmeyer di sini. Menurut saya dia keren ya. Nothing to complain. Saya cukup puas dengan penampilan Nendoroid Siegmeyer ini. Lalu ini ada lower body partnya. Ini lower body partnya buat dibikin pose dia lagi duduk ya. Nanti pas kita bikin pose, saya akan kasih lihat gimana cara pakai lower body part ini. Tapi menurut saya sih cukup simple untuk pakainya. Tapi jika kalian bingung, of course kalian bisa lihat instruksinya ya. Ini adalah senjata dia, Zweihandernya. Menurut saya untuk dari sisi penampilan sudah cukup oke. Masih standar untuk Nendoroid weapon part, secara penampilan detailnya nggak sampai gimana banget. Tapi overall look menurut saya sudah cukup oke. Secara sculpting dan painting pun sudah cukup oke untuk Zweihandernya ini ya. Lalu untuk shieldnya dia, ini adalah Pierce Shield. Kalian bisa lihat kenapa namanya Pierce Shield ya, seperti ada ujung tombak di situ. Secara penampilan masih standar Nendoroid part, menurut saya cukup oke. Dan ada handle-nya di belakang ini, kalian bisa lepas ya. Ini of course untuk attach hand partnya supaya kalian bisa posin Nendoroid Siegmeyer ya dengan shieldnya. Nanti pas kita bikin pose, saya akan kasih lihat gimana cara pakai Pierce Shieldnya ini ke hand partnya ya. Lalu ada beberapa extra arm part dan hand parts. Menurut saya walaupun jumlahnya nggak gitu banyak, menurut saya ini sudah cukup bagus ya untuk Nendoroid Siegmeyer ini. Kalian bisa bikin berbagai macam pose yang seperti ini. Ada yang cross arms, dia juga bisa pegang Zweihander dan Pierce Shield-nya. Ada yang dia buat posisi lagi duduk. Jadi overall bisa recreate banyak pose-pose dia yang kita lihat di game. Jadi walaupun nggak gitu banyak, menurut saya sudah oke banget untuk extra hand parts dan arm parts yang didapat untuk figur Nendoroid Siegmeyer ini. Lalu ini ada extra jointnya, ini ada standnya, dan yang terakhir figur base nya. Oke, kita akan bikin pose dengan Nendoroid Siegmeyer ini. Pertama-tama saya akan kasih lihat gimana cara pakai lower body part ini. Di remove dulu dua ring resistant plug-nya, lalu kalian remove dua leg part dari yang satu lagi,
langsung dipasang ke lower body part yang ini, dan seperti itu aja sudah terpasang ya. Dan kalau sudah, tinggal dipasang aja ke upper body partnya seperti ini. Sangat straightforward dan gampang. Tapi jika kalian bingung, kalian bisa lihat instruction. Ini buat posisi duduk ya, untuk posenya dengan lower body part ini. Lalu untuk posenya di video ini, saya akan bikin pose dia dengan memegang pierce shield dan sway handernya. Seperti ini ya, dicopot dulu dengan dari handle-nya, lalu di attach ke hand partnya seperti ini aja, sangat gampang. Kalau sudah, of course, tinggal di attach balik handle-nya ini ke shield-nya. Ya, seperti itu aja. Dan kalau sudah, next tinggal dipasang aja ke arm partnya seperti ini, sangat gampang. Untuk sway handernya, untuk bagian dari handle-nya bisa dicopot buat dipasang ke hand partnya seperti ini. Ya. Jadi ini jadi gampang banget untuk attach-nya. Kalau sudah, tinggal dipasang lagi bagian blade-nya dan dipasang ke arm part. Sangat simple dan straightforward ya untuk pasang parts-parts dari Nendoroid Sigmire ini. Dan ini adalah pose yang saya mau bikin di video ini. Of course, next kita akan attach ke base dan stand-nya. Dan seperti itu aja, kita sudah selesai untuk bikin pose dengan Nendoroid Sigmire. Untuk size comparison, yang pertama dengan Nendoroid Bloodborne the Hunter, lalu dengan Nendoroid Eren Jaeger the Final Season version, lalu dengan SFI Guards Festering Fingerprint Fike, yang terakhir dengan Figma Lady Maria. Oke, sampai sini aja untuk unboxingnya. Kita langsung masuk ke review untuk Nendoroid Sigmire dari Dark Souls. Overall secara penampilan ini saya sudah puas banget dengan figur Nendoroidnya dia. Di sini secara kemiripan sudah mirip dengan yang kita lihat di game. Overall sculptingnya bagus, paintingnya bagus, secara warna juga bagus. Overall dari armor ini menurut saya sudah kelihatan bagus dan mirip dengan yang kita lihat di game ya. Jadi menurut saya secara penampilan overall looknya sudah oke banget untuk Nendoroid Sigmire ini. Untuk extra parts yang dapat, kalian bisa lihat ada pierce shield-nya. Menurut saya pierce shield dan sway handernya secara penampilan masih standar Nendoroid weapon part menurut saya, tapi sudah cukup oke. Dan ada beberapa extra arm part dan hand part yang walaupun gak gitu banyak, menurut saya sudah cukup untuk bikin banyak pose dengan Nendoroid dia. Overall, I really like this figure. Secara penampilan bagus dan saya suka dengan game-gamenya From Software. Jadi of course saya suka dengan karakter ini. Overall, I like the figure dengan good appearance. Saya rekomend Nendoroid Sigmire ini ya. Oke, sampai sini aja untuk unboxing dari video kita kali ini. Gimana menurut kalian untuk Nendoroid Sigmire? Apakah kalian pernah main game Dark Souls? Dan apakah kalian pernah main game dari FromSoft yang lainnya? Jika pernah, mana yang menjadi favorit kalian? Let me know down in the comment ya. Saya cukup puas dengan Nendoroid Sigmire ini. Mudah-mudahan kedepannya mungkin nggak cuman Good Smile Company, tapi mungkin dari Tamashii Nations juga bisa introduce lebih banyak lagi untuk figur-figur dari gamenya From Software. Mungkin yang paling saya mau lihat lebih adalah dari Bloodborne dan Elden Ring. Mudah-mudahan, saya tahu udah ada beberapa pre-order yang di-announce. Mudah-mudahan kita lihat lagi tambah banyak untuk figur-figur dari game From Software. Jadi overall, menurut saya suka figur ini. Let me know what you think down in the comment ya. Dan untuk next video, karena ini adalah figur saya yang terakhir dari figure haul saya dari bulan yang dirilis di bulan April, saya nggak ada figur baru lagi untuk di unbox dan review. Untuk next video akan figur pre-order sound up, dan habis itu mungkin saya akan bikin ide-ide video lain untuk bulan depan sampai ada figur-figur baru datang. Ditunggu untuk next videonya ya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye. Thank you.